Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para sahabat Kompas TV yang berbahagia, semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan ke haribaan Rasulullah junjungan umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kompas TV yang mulia, hari ini saya akan berdiskusi membawakan materi berkaitan dengan muamalah hutang piutang. Kenapa masalah ini kita bincangkan dan kita bahas? Karena problematika hutang piutang itu menjadi salah satu persoalan yang sering mendatangkan masalah di tengah masyarakat. Tentu kita maklum bahwa bagi kita yang muslim dan menjadikan Islam sebagai tuntunan dan pandangan hidup kita, bahwa kita diatur untuk bisa beribadah kepada Allah, tapi juga kita diatur untuk bisa bermuamalah, berhubungan dengan sesama manusia dalam konteks panduan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kita faham fenomena di masyarakat akibat utang piutang. Seringkali terjadi perselisihan, ada pertengkaran. Bahkan kadang-kadang di dunia digital hari ini mudah saja kita mendapatkan sharing video dari orang-orang yang mempertontonkan betapa repotnya orang menagih hutang. Bahkan kadang-kadang orang yang ditagih itu berlaku lebih galak daripada orang yang memberikan hutang. Ini menunjukkan dan menggambarkan kepada kita fenomena hutang piutang hari ini menjadi sorotan dan cukup menarik perhatian kita semua. Bahkan tidak jarang nanti di TV-TV ada berita-berita kriminal, termasuk saya kira di tayangan Kompas TV. Bagaimana keluarga bisa pecah hubungan kekeluargaan, teman bisa menjadi musuh, bahkan orang bisa melakukan tindakan kejahatan, tindakan pidana, bahkan sampai menghilangkan nyawa hanya karena masalah hutang piutang. Selain itu, pemirsa Kompas TV yang berbahagia, kita juga menemukan fenomena betapa mudahnya hari ini masyarakat untuk berhutang tanpa pikir panjang. Ada yang berhutang ke pinjol hingga akhirnya terjerat utang pinjol ilegal. Ada yang melihat tetangga punya TV baru, padahal dia tidak punya uang yang cukup, lalu kredit, nyicil untuk bisa punya TV baru. Atau barangkali ada seorang teman yang begitu berkunjung, menemukan teman yang asik berkaraoke dengan sound system baru, lalu akhirnya dia pun merasa bisa ikut gaya hidup seperti itu. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa orang berhutang kadang-kadang tidak menyadari betapa buruknya akibat yang bisa diakibatkan oleh berhutang, atau juga karena persoalan tuntutan gaya hidup, ikut-ikutan, ya, ingin tampil keren padahal tidak punya pendapatan yang cukup. Nah, tentu ini perlu menjadi perhatian kita semua. Dalam Islam, tentu kita harus melihat tuntunan hutang piutang itu seperti apa. Hadirin yang dimuliakan Allah, merujuk kepada ajaran Islam, mari kita lihat dan kita pantau bagaimana syariah mengajarkan kita ketika berhutang dan memberi hutang. Dalam sebuah hadis kita tahu, riwayat Aisyah, dan ini sangat populer, bahwa Rasulullah itu pernah berhutang yang disebut dengan qard. Dan hutang Rasulullah waktu itu adalah hutang untuk membeli makanan. Dan ketika Rasulullah berhutang, apa yang dilakukan? Rasulullah berhutang dengan sistem gadai. Rasulullah menggadaikan baju perangnya untuk kebutuhan hutang, memenuhi kebutuhan makanan. Dari hadis ini, iktibar apa yang kita ambil? Yang pertama, bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita berhutang itu boleh, mubah, tapi untuk kebutuhan yang doruriyah, ya. Hajat hidup yang mesti kita penuhi,
yang kalau tidak kita penuhi maka ini membahayakan hidup kita. Makan barangkali itu menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Tapi bagaimana kemudian akhlak baginda Rasulullah ketika berhutang? Dia tidak berhutang tanpa jaminan. Rasulullah melakukan hutang dengan sistem gadai. Kalaupun sewaktu-waktu jatuh tempo Rasulullah tidak punya uang yang cukup untuk membayar hutang tersebut, maka baju perang yang digadaikan itu bisa sebagai pelunasan perhutangan. Dan kita tahu dalam sejarah baginda Rasulullah Muhammad SAW ternyata meninggal dunia sebelum sempat melunasi hutangnya. Lalu Sayyidina Ali sebagai menantu beliau menyelesaikan persoalan hutang piutang ini dengan cara apa? Ya dengan cara melunasi hutang baginda Rasulullah melalui sistem gadai. Apa hikmah yang bisa kita ambil dalam konteks hutang piutang yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW ini? Bahwa baginda Rasulullah saja yang dunia ada di tangannya, kekuasaan ada di tangannya, tapi beliau tidak serta-merta mudah saja berhutang kepada orang untuk kebutuhan yang tidak daruriyah. Ya. Untuk kebutuhan yang sebetulnya baginda Rasulullah bisa dapatkan dengan mudah karena beliau adalah penguasa waktu itu. Tapi dalam konteks muamalah baginda Rasul mencontohkan kalau suatu ketika Allah menakdirkan kita hidup kesulitan, ya, kita tidak punya uang cash untuk membeli makanan, silahkan, boleh berhutang. Tapi hutanglah secara amanah. Nah, dengan cara apa? Menjaga kepercayaan orang-orang yang memberi hutang kepada kita. Nanti kita akan bahas betapa bahayanya berhutang ini, apalagi kalau orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan tidak punya jaminan, meninggal dunia dalam keadaan belum melunasi hutangnya, maka ini dampaknya naudzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang berhutang tapi lalai dalam membayar hutang. Sesungguhnya hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa Kompas TV yang berbahagia, perlu kebijaksanaan ya bagi kita semua bahwa berhutang itu perlu untuk kita pikirkan adab dan teknik-tekniknya. Pemirsa Kompas TV yang berbahagia, berhutang hukumnya mubah, boleh dilakukan, tapi hendaknya janganlah berhutang itu menjadi hobi dan kebiasaan. Berhutang hukumnya mubah, boleh, tapi usahakan kalau kita berhutang, berhutanglah untuk sesuatu yang daruriyah. Karena kalau kita lihat dampak dan bahayanya berhutang itu luar biasa. Yang pertama, berhutang itu bisa memperjelek akhlak manusia. Sebagaimana riwayat hadis Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah bersabda, orang yang berhutang itu cenderung akan melakukan kebohongan dan cenderung untuk ingkar atau mungkir dari janji yang sudah dia tepati. Orang yang berhutang itu cenderung mudah untuk berbuat maksiat karena pikirannya adalah bagaimana caranya cepat melunasi hutang, hingga kemudian apabila imannya lemah, terjatuh dalam bisikan dan rayuan setan, maka dia menghalalkan segala cara untuk membayar hutangnya tersebut. Lalu bagi orang yang mudah berhutang, waspada. Mudah datang stres, tekanan, siang nanti datang orang menagih hutang, jiwa sudah tidak tenang, tidur malam memikirkan hutang, bagaimana membayarnya. Mungkin ketika berhutang mudah saja, tapi bayangkan ketika hutang itu ditagih kepada Anda, bahkan kadang-kadang dengan cara yang tidak baik, maka itu mempengaruhi jiwa Anda dan itu bisa membuat kita menjadi stres. Bagi orang yang berhutang juga kadang-kadang kita kehilangan harga diri. Ya, kita tidak punya rasa percaya diri, kita malu. Apalagi kalau kemudian hutang kita diumbar kepada orang lain, bahwa kita punya hutang kepada orang lain. Oleh karena itu tidak jarang kemudian hutang tersebut bisa menimbulkan pertengkaran.
bisa menimbulkan keributan, hidup yang lagi tidak nyaman kita dapatkan. Termasuk tekanan finansial dengan adanya hutang, harusnya uang yang cukup itu terpaksa harus kita alihkan untuk membayar cicilan bulanan. Itu dalam konteks dunia. Dalam konteks akhirat, bagaimana? Islam mengajarkan kepada kita beban bagi orang yang berhutang itu bebannya sampai akhirat. Kita temukan ada 6 hal yang mesti kita perhatikan, apalagi kalau hutang itu sampai tidak terbayar. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, apabila ada orang berhutang, lalu dia berniat untuk tidak membayar hutang itu, maka nanti dia bangkit di kemudian hari, Allah akan memasukkannya dalam golongan pencuri. Na'udzubillah. Yang kedua, apabila ada orang yang mati dalam keadaan berhutang, riwayat menjelaskan bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW menolak untuk mensolatkan jenazahnya sampai urusan hutang piutangnya diselesaikan. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, apabila ada orang yang mati dan dia mati dalam keadaan mati syahid, maka sesungguhnya dosanya tidak akan terampuni kalau dia syahid dalam keadaan berhutang. Na'udzubillah. Yang keempat, orang yang mati dalam keadaan berhutang itu orang yang tertunda masuk surga. Walaupun barangkali tabungan pahalanya banyak, amal kebajikannya berlimpah dan dia pantas untuk masuk surga, tapi kalau dia masuk dalam kategori orang yang berhutang, dalam hadis Sauban dinyatakan ada 3 orang yang tertunda untuk masuk surga. Orang yang sombong, orang yang khianat, dan yang ketiga adalah orang yang berhutang. Berikutnya dalam hadis riwayat Ibnu Majah, orang yang mati dalam keadaan berhutang dan dia belum sempat menghalalkan hutang tersebut, nanti kelak di kemudian hari bisa jadi orang ini menjadi orang yang defisit pahala. Kenapa? Karena pahalanya nanti akan diambil sebagai barter, tukar dari hutang yang tidak dia bayarkan selama dia hidup di dunia. Yang keenam, dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan bahwa jiwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan berhutang itu masih tergantung dengan hutangnya. Apabila hutang itu dibayar, maka jiwanya akan kembali dengan tenang ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya hutang piutang yang tidak selesai dalam konteks kehidupan dunia. Oleh karena itu penting bagi orang yang berhutang untuk memikirkan masa-masa. Hendaklah dalam hutang itu ada tips, ada adab yang mesti kita lakukan. Jangan sampai kita mudah berhutang tapi sulit untuk membayar. Nah, bagi orang yang melaksanakan hutang piutang, Islam mengajarkan kepada kita ada tuntunannya. Yang pertama, supaya terhindar dari keributan hendaklah fa idza tadayantum bidainin ila ajali musammah faktubuhu. Hendaklah kita melakukan kontrak tertulis supaya masing-masing pihak bisa saling berkomitmen dan istiqomah untuk memenuhi kewajibannya. Dan ketika berhutang, hendaklah yang berhutang itu sadar dan memiliki niat baik untuk membayar hutang itu. Karena kalau dia punya niat buruk untuk tidak membayar, bahaya. Kelak di kemudian hari neraka menunggunya, pahalanya bisa habis, azab dari Allah sudah menanti. Kemudian kalaupun berhutang, hendaklah berhutang kepada orang soleh. Hindari berhutang kepada rentenir, hindari berhutang dari orang-orang pelaku maksiat, karena kita khawatir nanti kalau kita sudah berhutang dengan orang-orang tersebut, kebaikan kita pun nanti digadaikan. Karena nanti dia akan mengajak kita untuk riba, membungakan uang, atau membayar hutang dengan cara-cara melakukan kemaksiatan. Kemudian, bagi orang yang berhutang, hendaklah berfikir masa-masa. Berhutanglah untuk hal-hal yang daruriyah. Jangan hutang untuk gaya-gaya. Jangan hutang untuk memenuhi keinginan. Tapi berhutanglah untuk memenuhi kebutuhan. Jika kita punya keinginan untuk memiliki sesuatu, maka menabunglah. Ya, mulailah melakukan perencanaan keuangan sedari dini. Kalau untuk hal yang darurat tidak ada makan, silakan berhutang. Tapi kalau untuk beli TV baru,
beli sound system baru, ya, untuk beli mobil baru, atau untuk dana jalan-jalan, maka pikirkanlah masa-masa itu bukan satu hal yang daruriyah. Pemirsa, sahabat Kompas TV yang berbahagia, bagi orang yang berhutang, hendaklah hutang yang daruriyah, hutang yang diperlukan. Gunakanlah hutang sesuai dengan keperluan. Jadi kalau kita memang berhutang untuk makan, belilah makan. Jangan digunakan untuk yang lain. Lalu berikutnya, kita harus tahu ketika kita mengalami kesulitan untuk membayar hutang, kita harus menjaga hati orang yang memberi hutang dengan cara apa? Beritahu yang bersangkutan. Mohon maaf jika kita telat, bahwa kita tidak bisa membayar hutang dan kita mohon kelonggaran dan kelapangan waktu. Ingatlah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang mudah dalam membayar hutang. Nah, bagi kita orang-orang agnia, orang-orang yang mampu, sesungguhnya memberi hutangan itu adalah sebuah amal yang sangat mulia. Orang yang memberikan hutangan itu masuk kategori orang yang memudahkan orang lain ketika dalam kesulitan. Kita tahu dalam Islam, bagi orang-orang yang memudahkan urusan orang lain, maka nanti Allah akan memudahkan urusannya kelak di hari akhirat. Bagi orang yang memberi hutangan, silahkan bantulah saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Mungkin kita punya tetangga, kita punya sahabat yang mungkin untuk kebutuhan makan terpaksa dia harus berhutang. Atau barangkali dia punya anak, untuk kebutuhan sekolah dia perlu untuk berhutang. Maka sisihkanlah sebagian rezeki kita para agnia untuk membantu dan mudah memberikan hutangan bagi mereka. Karena ketika kita memberi hutangan, orang yang memberi hutangan itu mendapatkan 2 pahala. Ini yang dijelaskan dalam hadis. Yang pertama, bagi orang yang memberi hutang, bagi orang yang betul-betul uzur dan dia memerlukan hutangan itu, maka setiap hari sebelum masa tempo jatuh, hutangan itu akan dihitung sebagai sedekah. Jadi kalau ada orang berhutang 1 juta, 2 juta, atau barangkali 100 ribu, atau cuma 50 ribu untuk kebutuhan beli beras, dan dia berhutang kepada kita dalam tempo 30 hari, maka Allah mencatat dalam tempo 30 hari kita mendapatkan pahala sesuai dengan besarnya hutang yang dipinjamkan kepada orang tersebut. Jadi kalau dia berhutang 50 ribu, maka mengalir kepada rekening pahala kita 50 ribu setiap hari sampai dengan jatuh masa tempo. Lalu hadis ini menjelaskan, apabila kemudian setelah jatuh tempo berlalu, orang yang berhutang ini datang kepada kita, lalu bermohon maaf dan mohon kelonggaran, minta ditambah waktu. Apa yang harusnya dilakukan? Maka Rasul menyatakan, berikanlah kelonggaran, karena setiap kelonggaran yang engkau berikan, Allah akan memberikan pahala 2 kali lipat dari jumlah hutang yang engkau berikan. Oleh karena itu, inilah besarnya pahala dan ganjaran bagi orang yang mau memberikan hutangan. Tapi ini tentu tidak bermaksud bahwa orang yang berhutang itu memanfaatkan kemudahan dan fasilitas kemuliaan dari orang yang memberi hutang. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan, matlul ghaniyyu zulmun. Kalau ada orang yang mampu, sebetulnya dia bisa bayar hutang. Dia berhutang katakanlah untuk bayar uang sekolah anaknya. Tapi di saat yang sama, dia tidak cepat-cepat membayar hutang begitu dia ada rezeki. Malah dia mampu kredit motor, dia mampu kredit televisi baru, dia mampu kredit beli sound system baru. Sementara orang yang memberi hutangan hanya melihat-lihat saja. Tentu ini menyakiti orang yang memberi hutangan. Ini masuk kategori yang matlul ghaniyyu zulmun. Orang yang mampu bayar hutang, tapi dia menunda-nunda pembayaran hutangnya, maka itu masuk kategori orang yang zalim. Sebaliknya, bagi orang yang memberikan utangan, tapi memberikan kelonggaran
bagi orang yang berhutang karena memang ada uzur yang syar'i dan itu bisa dimaklumi, maka Allah menyediakan kepadanya pahala yang berlipat ganda. Kalau waktunya normal, dia dapat pahala sama dengan pahala jumlah hutang yang dia berikan. Kalau sudah lewat waktunya, dia dapat pahala yang berlipat ganda. Bahkan apabila dia mau menghibahkan hutang tersebut dan menyatakan bahwa karena engkau uzur, karena engkau miskin, karena engkau tidak mampu, maka hutang yang kuberikan kunyatakan lunas, maka Allah akan menantinya dengan pahala yang berlipat ganda dan Allah akan menyediakannya nanti tempat yang mulia kelak di kemudian hari. Para pemirsa Kompas TV yang berbahagia, sampailah kita kepada titik akhir dari diskusi kita tentang muamalah utang piutang. Tentu kita maklumi bahwa utang itu bukan sesuatu yang mestinya mudah kita lakukan. Jadikanlah dia sebagai jalan solusi terakhir ketika kita sudah tidak punya lagi jalan keluar yang lain. Berhutanglah ketika kondisinya darurat. Berhutanglah karena kita butuh sesuatu untuk memenuhi hajat hidup kita. Tapi jangan jadikan hutang itu sebagai sebuah kebiasaan. Karena begitu kita terbiasa berhutang, maka akhlak kita akan cenderung menjadi akhlak yang buruk. Yang kedua, gunakanlah kebijaksanaan, ilmu dalam diri kita. Ukur kemampuan yang kita punya. Kalau kita berhutang, jangan lebih dari 30 atau 40% dari penghasilan kita. Karena kalau kita punya penghasilan, itu kita gunakan umumnya untuk kebutuhan pokok hidup kita. Tapi kalau sudah dipotong dengan hutang yang sangat besar, bahkan kadang-kadang sudah separuh dari penghasilan kita itu sudah digunakan untuk membayar hutang, maka hidup kita tinggal gali lubang, tutup lubang. Tidak lagi dapat kenyamanan dan kenikmatan. Beribadah pun sudah tidak khusyuk lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kalau kita berhutang, janganlah banyak-banyak untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, untuk memenuhi keinginan, untuk memenuhi hawa nafsu. Gunakanlah untuk memenuhi hajat hidup kita. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana, untuk hidup qanaah. Sekarang mungkin kita masih punya sepeda, jangan iri dengan orang yang punya mobil. Mudah-mudahan dengan cara ini kita akan hidup berbahagia, kita akan hidup tenang, bijak dalam hutang piutang. Demikian, kepada Allah kita mohon ampun, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.